Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil jabbar. Al-wahidil qahhar. Alladzi wa'adal jannata lil abrar. Allati tajri min tahtiha al-anhar. Walladzi wa'adal jahima lil fujjar. Walladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Salawatullah wa salamuhu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang insyaallah disayang Allah. Mari tidak lupa kita bangun di pagi hari sambil mengingat rahmat Allah kepada kita. Tidak semua orang yang ditidurkan oleh Allah lalu bisa bangun lagi karena oleh Allah ditahan jiwanya. Nah, kita termasuk sekelompok manusia yang oleh Allah dikembalikan lagi jiwa kita, ruh kita, akhirnya kita bisa paling kurang memanfaatkan sisa-sisa perjalanan hidup kita menuju Allah itu dengan persiapan yang jauh lebih matang, lebih baik, lebih sempurna daripada sebelum kita tidur semalam. Para pemirsa yang budiman, ada demikian banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah menghormati dan mengangkat tinggi-tinggi derajat orang-orang yang lebih awal lahir daripada kita. Siapakah mereka? Yaitu orang tua kita. Orang tua siapa saja yang masuk dalam kelompok lansia lanjut usia. Inilah kelompok orang yang sebenarnya menjadi lahan kita beramal. Beramal melalui orang-orang yang sudah lanjut usia. Sungguh tidak sulit bagi kita untuk menemukan beliau-beliau karena orang-orang yang lanjut usia itu ada di tengah-tengah kita. Kalau kita memiliki kemampuan, keahlian, kesenangan, kebiasaan beramal, ya tidak usah jauh-jauh. Wa atidal qurba haqqahu, berilah hak orang-orang terdekatmu. Dan orang-orang yang dekat dengan kita itu antara lain adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngaji kembali bersama-sama bapak-bapak di rumah dan segenap jemaah yang ada di majelis ini. Sebuah hadis an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, qala, dia berkata, qala Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yanzuru ila wajhi syekh, sesungguhnya Allah itu melihat kepada wajah, mukanya orang tua, orang yang sudah tua. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada tidak sedikit hadis yang redaksinya sampai kepada kita, antara lain berbunyi, la yandurullahu ila, Allah tidak melihat kepada. Itu banyak sekali itu. La yandurullah. Tapi kali ini kita belajar hadis yang bunyinya justru kebalikannya.
La yanzurullah, Allah melihat. Allah melihat ila wajhi syaikh, kepada wajah seorang yang sudah tua. Sobahan wa masaan, pagi dan sore. Para pemirsa Antv yang budiman, adakah di antara kita yang berbesar hati memberikan perhatian melihat kepada seseorang secara terus-menerus istiqomah pagi dan sore? Bahkan seorang istri pun tidak akan selalu berbesar hati untuk melihat suaminya pagi dan sore dengan senang hati. Demikian juga seorang suami. Belum tentu dia berbesar hati mau, pagi saya melihat istri saya kayak apa sih, sore istri saya kayak apa sih. Tapi ini Allah, para pemirsa. Yanzurullahu ila wajhi syekh sobahan wa masaan. Allah melihat, menatap mukanya, wajahnya orang yang sudah tua. Mungkin orang tua saya, mungkin orang tua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Setiap pagi dan sore. Wa yaqulu, lalu Allah berfirman kepada orang yang sudah tua itu. Ya abdi. Ini sapaan luar biasa. Kalau di Al-Quran kita temukan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, itu jamak ya. Ini ya abdi, duhai hambaku. Jadi sapaannya duhai hambaku kepada orang yang sudah tua itu. Kot kaburo sinnoka. Kot kaburo sinnoka. Kot itu sudah. Kaburo besar. Kabir besar. Sinnoka gigimu. Ini istilah saja dalam bahasa Arab. Yang artinya sebenarnya sudah lanjut usiamu. Sudah tumbuh besar-besar gigimu. Maka kadang-kadang kalau dalam pergaulan sehari-hari kita ditanya berapa umurmu? Kam sinan laka. Kam itu berapa? Sinan itu gigi. Padahal biasa kadang-kadang kam umruka, berapa umurmu? Tapi ini kam sinan laka, seperti ini. Qad kabura sinnuka, wahai hambaku, sudah lanjut usiamu. Waraqqa jilduka, dan wis keriput kulitmu. Mengerut kulitmu. No kencang kulitmu. Malah kadang-kadang kulit bisa ditarik, naik turunkan. Wadaqqa azmuka, dan sudah kropos tulangmu. Jalan sebentar gue setengah kilo, sorenya harus ke tukang urut. Masalahnya di mana Pak? Di sendi Bu. Ya Allah. Bukannya Bapak baru kemarin balik ke sini. Sekarang kok balik lagi? Karena emang sudah qad kabura sinnuka itu. Kalau sudah kabura sinnuka, sudah usiamu lanjut, lalu sudah keriput kulitmu, wa daqqa admuka, dan kropos tulangmu, wa qataraba ajaluka, sudah mendekat ajalmu. Wa hana kudumuka, dan sudah tiba waktu datangmu kepada diriku, kata Allah. Sudah dekat ajalmu. Fastahyi minni, wahai orang tua, kata Allah. Malulah kamu kepadaku. Bagaimana tidak malu? Umur sudah tua. Kulit ya keriput. Apa ada di antara kita yang membanggakan kulit keriput sambil tidak malu? Lihat kulitku keriput kan? Tidak ada. Maka Allah bilang, bertitah kepada orang tua itu, malulah kamu kepadaku, kata Allah. Fa'ana astahyi minka, kata Allah. Kalau kamu, wahai orang tua, malu kepada saya,
Maka kata Allah, ana astahyi, akan malu min syaibatika, karena ketuaanmu, an u'adzibaka finnar, sehingga saya tidak sampai hati menyiksamu nanti di neraka. Para pemirsa yang budiman, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Alhamdulillah para pemirsa, kita masih di acara yang sama, Cahaya Hati Antv. Para pemirsa, cahaya hati yang dirahmati Allah. Menyimak hadis ini, apa susahnya kita menghindarkan diri dari api neraka? Oh, syaratnya cuma malu. Malulah kamu. Tapi ini yang berat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena Rasulullah pada sabda lainnya mengatakan, malu itu sebagian daripada iman. Malu itu bagian terpenting dari iman. Maka Rasul bersabda, fa'ilam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan sesukamu, kata Nabi. Artinya malu itu benteng keimanan paling kuat. Orang melakukan maksiat karena hilang rasa malunya. Orang minum minuman yang dilarang oleh Allah di tempat-tempat tertutup dan terbuka karena sudah hilang rasa malunya. Orang yang dengan senang hati mengkorupsi uang negara karena sudah kehilangan rasa malunya. Apa tidak malu sama anak buahnya? Tidak malu kepada sumpah jabatannya? Tidak malu kepada janji-janjinya sebelum dia dipilih? Malu. Maka kalau kita memiliki satu sifat ini, malu, pada saatnya kita, para pemirsa semua, akan sampai pada zaman kabur sinnuka. Akan sampai pada saat di mana kita menjadi tua. Dan ketika tua, ini istimewanya orang sudah tua, sudah berusia lanjut, sudah berumur. Setiap pagi sore, Allah memandang kepada kita. Sambil mengingatkan, hai orang yang sudah tua, hai hambaku, kamu sudah tua, malulah kamu. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak keturunanmu. Bersifatlah kamu yang arif, bijak, tidak berlebih-lebihan dalam hidup, tidak berlebih-lebihan dalam menikmati harta bendamu. Berikan semua itu kepada orang yang berhak dan sisakan apa saja yang cukup untuk dirimu. Hiduplah kamu zuhud di sisa-sisa usiamu.
Maka kalau kamu malu kepada saya dengan memberikan itu semua, kata Allah, saya malu kepada dirimu untuk mengadabmu nanti di akhirat. Para pemirsa Antv yang budiman, terkait dengan hadis ini ada sebuah hikayat. Sekali waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah buru-buru ke masjid menjelang subuh. Pengen sholat jamaah. Di tengah jalan bertemu dengan orang yang sudah tua. Yang tidak sampai-sampai ke masjid. Sayyidina Ali nunggu di belakang. Sampai akhirnya matahari hampir terbit. Rasulullah sudah ruku. Tetapi Rasulullah itu melakukan ruku pada malam subuh itu lamanya 2 kali lipat daripada ruku sebelumnya. Lalu ketika ditanyakan oleh para sahabat, Sayyidina Ali nyampe ke dalam masjid, lalu sholat, ternyata orang yang ditunggu-tunggu yang tua tadi itu tidak ke masjid, Bu. Bapak-bapak sekalian, ternyata orang Nasrani. Jadi Sayyidina Ali masih sempat dapat sholat karena rukuk Nabi lama. Lalu ditanyakan, di dalam hadis, dalam hikayat itu disebutkan, ya Muhammad inna aliyan yasta'jilul jamaah, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, Ali itu sedang buru-buru ikut jamaahmu, ternyata ada seorang syaikhon Nasranian, ada orang tua Nasrani. Fitorik di jalan. Lalu Sayyidina Ali membiarkan dia berjalan sampai menjelang fajar tiba. Lalu saya diperintahkan, kata malaikat Jibril, untuk menahan punggungmu dengan sayap saya, kata malaikat Jibril. Itu luar biasa. Ditahan. Karena Sayyidina Ali menghormati orang tua. Apapun dia, siapapun beliau, dari agama apapun, dari kelompok manapun, dari partai apapun, ditahan oleh malaikat Jibril agar Sayyidina Ali mendapatkan kesempatan untuk sholat berjamaah. Laisa hadza bi'ajab, kata malaikat Jibril, ini mah tidak terlalu mengejutkan. Wa a'jabal ajab, yang paling mengejutkan, annallahu ta'ala amara Mikaila alaihissalam, Allah memerintahkan malaikat Mikail an ya'khudha syamsa bijanahihi. Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit. Hai matahari, jangan keluar dulu. Ini ada orang menghormati orang lanjut usia. Lu tahan di situ, jangan kemana-mana. Sampai Sayyidina Ali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jamaahnya, sholat jamaahnya. Itu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pemirsa Cahayati Antv. Demikian besar pesan yang bisa kita tangkap. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghormatan, kemuliaan kepada orang yang sudah lanjut usia. Siapapun dia. Bahkan orang seperti ini yang sudah mendekati ajalnya, oleh Allah masih diberi kesempatan menstimulasi kita untuk bisa berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat kebajikan, sering kadang-kadang kita mendapatkannya dari orang yang luar biasa. Guru yang luar biasa, alim yang luar biasa, atlet yang berprestasi, orang yang kaya raya. Selalu seperti itu. Tetapi ini orang yang sudah berusia lanjut, sudah hampir ajalnya tiba, tapi oleh Allah timbal balik masih dikasih kesempatan untuk mendatangkan kebajikan dan kebaikan bagi sesamanya. Para pemirsa Antv yang budiman, hadis yang saya kutipkan tadi, yang kita pelajari bersama, serta hikayat terkait penjelasan hadis itu, menjadi motivasi bagi kita. Mari manfaatkan setiap ada kesempatan bagi kita untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada siapapun yang usianya lebih lanjut daripada kita. Kita di perjalanan, di tempat-tempat pertemuan,
bila bertemu dengan orang-orang yang sudah lanjut dengan kita, lalu mereka membutuhkan bantuan kita, segeralah. Karena itu kesempatan bagi kita. Tidak datang setiap saat. Kesempatan berbicara, berkomunikasi dengan sosok manusia yang Allah saja dengan suka hati, sukarela memandang, melihat kepada orang ini pagi dan sore. Siapa tahu orang tua yang kita temui adalah orang tua yang masuk dalam kategori yang Allah malu kepadanya untuk mengadabnya. Orang tua itu bisa orang tua siapa saja. Dan lebih nikmat lagi, lebih bahagia lagi kalau kita memberikan penghormatan itu kepada orang tua kita sendiri. Maka para pemirsa Antv yang budiman, barang siapa yang oleh Allah masih dikasih kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua kita karena orang tua kita masih ada di dunia, sempatkan selagi ada. Kalau jauh jaraknya bisa pertelepon. Dunia telekomunikasi memberikan kita kemudahan untuk video call, menyapa, memberikan keriangan kepada orang tua kita yang ada di kampung. Tetapi barang siapa di antara kita para pemirsa Antv yang budiman, yang orang tuanya sudah lebih dulu meninggalkan kita semua, berpisah dengan kita dan berada di alam barzakh, itu pun tidak membuat masalah bagi kita untuk berhubungan dengan mereka. Sebab orang-orang yang kita cintai, orang tua kita terutama yang lebih mendahului kita yang sudah dipanggil oleh Allah, masih bisa berkomunikasi dengan cara kita berdoa untuk beliau-beliau, mengaji, kita hadiahkan pahala ngaji kita untuk beliau-beliau, tadarusan, zikiran, munajatan, kita niatkan semua itu untuk beliau-beliau. Keluarkan sepersekian dari apa yang kita dapat, gaji kita, gaji suami kita, pendapatan kita, untuk secara rutin, paling kurang haul misalnya, dalam setahun sekali untuk mengirimkan pahala-pahala itu kepada orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua kita yang lebih awal mendahului kita. Para pemirsa Antv yang budiman, begitulah Allah tidak pernah tidak memberikan kemudahan kepada kita. Maka setiap apa yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita ini oleh Allah dijadikan sebagai wasilah, perantara bagi kita agar kita senantiasa bisa berbuat baik kepada siapa saja. Tetapi dalam hadis ini secara khusus memang kita pagi ini belajar tentang bagaimana kita berbuat yang terbaik kepada orang-orang yang kita cintai. Kenapa saya menyebutkan orang tua kita? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa tidzal qurba haqqahu. Berilah haknya orang-orang yang paling dekat dengan kita dulu. Yaitu orang-orang tua kita, salah satunya. Orang-orang tua seperti ini biasanya akan menjadi pintu bagi kita nanti di akhirat ketika kita menghadap kepada Allah. Para pemirsa yang budiman, orang tua kita dan orang-orang tua lain yang lebih lanjut usianya daripada kita, itu merupakan salah satu ayat-ayat Allah, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwa tidak ada satupun dari ciptaan Allah itu yang sia-sia. Ma khalaqtu hadza batila. Kata Allah, saya tidak pernah menciptakan semuanya, sesuatu, setiap hal yang sia-sia. Bahkan termasuk orang yang sudah tua. Orang yang sudah umurnya melewati batas usia rata-rata. Bahkan kadang-kadang ada di antara orang tua kita tuh yang usianya 80 tahun, 90 tahun. Ada yang 100 tahun. Kalau ada orang-orang seperti ini, kita mendapat informasi ada di mana, cari. Apalagi tetangga kita. Apalagi orang tua tetangga kita. Cari, mari kita berbakti kepadanya. Siapa tahu kita akan termasuk orang-orang yang nanti didoakan oleh orang-orang tua seperti ini di akhirat karena kebaikan kita kepada mereka.
Para pemirsa Antv yang budiman, itulah beberapa ajaran yang disampaikan oleh hadis ini. Hadis yang sangat luar biasa, yang bahkan di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita bahwa berbuat baik itu tidak semata karena persamaan golongan, suku, ras, dan agama. Sayyidina Ali itu, contoh kita tadi itu, berbuat baik bahkan kepada orang tua yang berbeda agama. Para pemirsa NTV yang budiman, itulah sebuah hadis yang insya Allah akan menginspirasi kita sepanjang paling kurang hari ini. Semoga Allah menguatkan hati kita untuk menghormati siapa saja, terutama orang-orang yang usianya lebih lanjut dari kita. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa abasarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.